Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar, dan pada kali ini saya akan memperlihatkan untuk perkembangan semua burung di sini, dan khususnya itu adalah burung jalak. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung bisa cek video sebelumnya, saya pernah memanen anakan burung jalak cuma satu saja. Tapi karena sudah besar, nah disitu saya telah mengembalikannya lagi. Dan apa yang terjadi setelah beberapa hari kemudian, ternyata dia sudah keluar dari sarang dan dia tidak mau berada di sekitar rumah, melainkan dia di belakang rumah di kebun salak, dan ada pohon-pohon albasia juga pohon-pohon besar lainnya. Nah, di situ kita bisa melihatnya dari sini. Ya, dikiranya itu memang burungnya sudah nggak ada ya, karena untuk indukannya juga jarang sekali masuk untuk mengambil makanan dari rumah. Tapi ternyata karena dia sudah jauh dari rumah, untuk indukannya mencari makannya itu juga di luar rumah tanpa kita ketahui. Dan untuk burungnya itu saya kira udah hilang teman-teman, tapi ternyata sekarang bisa balik lagi ke halaman rumah, khususnya di pohon mangga ya. Oke, ini dari tadi kita perlihatkan untuk indukannya. Ini indukannya sudah mengangkut sarang lagi, walaupun anaknya itu masih belum mandiri. Tapi ini saya lihat ini aktivitasnya bagus banget. Nah, ini juga teman-teman bisa membedakan ya, untuk beternak burung di dalam dan di luar kandang itu ada bedanya jauh. Jadi kalau di dalam kandang biasanya yang mengangkut sarang ya hanya betina saja ya, walaupun si jantan itu ikut ngangkut sarang tapi nggak aktif seperti di luar kandang. Dan untuk pola mengasih makannya juga seperti itu. Jadi untuk jantan dan betinanya untuk ngasih anaknya itu semuanya mau mengasih makan. Oke, kita cek dulu untuk telur burung jalak niasnya ini. Jadi telurnya masih utuh 5 di sini ya. Semoga saja masih dalam keadaan selamat dan aman sampai menetas, sampai kita mau melihat untuk anak-anaknya itu ya. Jadi untuk anak-anak burung jalak nias itu seperti apa, itu kita penasaran, karena kita juga belum pernah untuk mempunyai atau melihara burung jalak nias ini nih. Dan yang kita sering panen adalah burung jalak nias yang kita silangkan dengan burung jalak kebo. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung juga bisa cek videonya untuk yang sebelumnya ya. Jadi banyak juga untuk video-video jalak boni itu. Jadi sekali lagi di sini untuk burung-burung yang diternak di luar itu lebih bagus, karena untuk jantan dan betina itu sama-sama beraktivitas untuk saling bantu dalam perkembangbiakan mereka. Dan di sini kita juga bisa mengintip untuk burung jalak putihnya. Di sini masih berkeliaran di sini dan masih dalam keadaan jomblo ya. Jadi dia udah jodoh, tapi ya si betinanya itu malah bertelur di kandang kemarin. Jadi ya saya lepaskan lagi ya. Saya kasihan banget rasanya itu kan. Padahal baru diambil anaknya baru beberapa hari, tapi malah indukannya itu udah telur lagi gitu, telurnya di kandang. Tadinya mau saya jodohin sama si jalak putih untuk jantannya. Nah, layak betinanya itu saya masukkan kandang di rumah, ternyata dia malah bertelur. Oke, kita juga mau mengecek untuk burung jalak kebo yang dulu pernah kita panen ya, yang kita ternakan di dalam sangkar. Jadi ini ceritanya panjang banget ini. Burung ini dulu pernah diternak di dalam sangkar, tapi bertelur beberapa kali tidak pernah jadi ya. Ada yang dimakan, ada yang nggak mau di ngeram, dan ada juga yang tidak bertelurnya itu tidak di tempat. Nah, dari situ saya telah melepaskan dia, walaupun dia burung embioan. Untuk yang baru gabung juga bisa cek video sebelumnya bagaimana cara saya melepaskan dan mengolonikan burung ini. Nah, dan di sini setelah dia dikembangbiakan di luar sudah jadi, saya masukkan ke dalam kandang lagi. Dan kemarin saya berhasil memanen untuk anakannya yang saya ternak di dalam sangkar tanpa membuka pintunya. Nah, kan di situ kita juga lalai untuk mengasih makan indukannya, sehingga anakannya itu yang satu mati. Dan ini saya buka lagi untuk pintunya agar burung ini mau keluar ya teman-teman ya. Oke, dan kita saksikan lagi untuk yang di sebelah kiri rumah lagi ya. Jadi di sini tetap aktif banget. Ini kalau
Biasanya kalau yang jantan dan yang betina sudah sama-sama ngangkut sarang itu biasanya burung udah mau bertelur teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang punya burung yang ngangkut sarang cuma yang jantan tok itu, iya kadang-kadang masih menunggu waktu yang lama karena si betina belum ada rasa untuk mau mengeluarkan telur ya. Jadi dia rasa birahinya itu enggak ada, jadi biasanya dia belum mau mengangkut sarang untuk mereka bersarang ke kelompok mereka ya. Nah, jadi di situ kita bisa memastikan kalau punya teman-teman itu burungnya dua-duanya mengangkut sarang semua. Nah, itu dipastikan nggak sampai 1 minggu itu sudah bertelur ya teman-teman ya. Dan di situ teman-teman sudah siap untuk memanen anak-anaknya di 20 hari ke depannya ya. Jadi kalau untuk indukan yang sudah mengangkut sarang itu enggak lama ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan sih kalau burung yang sudah mengangkut sarang kok nggak bertelur-telur, ataupun yang bertanya itu bertelurnya itu berapa bulan itu kan, berapa minggu setelah mengangkut sarang, karena ada yang sampai 4 bulan nggak telur-telur. Nah, kalau yang kadang-kadang ada emang yang selalu mengangkut sarang sampai setahun ya, sampai bertahun-tahun malah biasanya juga ada. Itu biasanya burungnya itu jantan semua ya teman-teman ya. Ingat jantan semua karena burung ini walaupun satu jenis kalau nggak birahi itu nggak tarung. Nah, tergantung dengan karakter ya. Jadi ada juga yang jantan dan betina atau dua jenis atau satu pasang itu bertarung. Nah, itu sama saja karena di sini itu banyak terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau di koloni kalau mereka pasangannya banyak itu bukan pasangan banyak ya, tapi mereka dilepaskan, dikolonikan, dicampur gitu ya, itu enggak ada yang berjodoh dengan satu jenis. Itu rata-rata jodohnya itu jantan dan betina ya. Jadi kalau teman-teman yang punya burung hanya nyarang-nyarang saja itu biasanya jantan semua ya. Jadi mohon untuk digantikan, di satu ekornya digantikan dengan yang lain seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk apa ya, untuk yang punya satu pasang tapi mereka cuma bertelur saja, tapi kalau dicek telurnya itu bagus aja, ada isinya juga. Nah, di situ juga kadang-kadang burungnya itu betina semua teman-teman. Nah, itu saya jadi ingat waktu budidaya burung jalak putih ini di Kalimantan, itu sampai 1 tahun itu bertelur terus dan telurnya itu banyak. Jadi telurnya kadang itu 64 gitu ya. Nah, ternyata itu burung dua-duanya nelur semua teman-teman ya. Jadi dua-duanya itu betina gitu. Nah, dari situ burungnya itu ya yang satu saya lepasin karena di sana itu burung juga banyak. Jadi ya kadang-kadang kalau yang kita nggak suka, kurang terpilih itu dilepasin karena di sana juga untuk harganya juga nggak laku sama sekali gitu. Ya. Di sini kita kembali ke burung jalak kebo yang ini ya. Jadi ini baru beberapa hari menetas 1 sampai besar, dan setelah kita manennya hanya 1 hari saja karena nggak mau dikasih makan, jadi dia saya lepaskan lagi, saya taruh di glodok lagi, dan itu baru 2 hari sampai sekarang itu malah keluar dari sarang gitu, dan akhirnya saya nggak tahu kalau dia udah keluar dari sarang. Dan yang anehnya dia itu nggak berada di sekitar rumah itu, jadi dia itu dibawa kabur atau mungkin maunya dia itu memang ke sana ya, karena saya lihat itu belum begitu bisa terbang banget, dan dia terbangnya itu ke belakang rumah di pohon-pohon salak, pohon pisang, dan pohon lebasius atau pohon sengon sana. Jadi ya kita juga tahunya udah hilang gitu. Ternyata tadi itu malah kembali. Nah, di situ kita akan memvideokan dan kita sekaligus untuk menceritakan kenyataan atau perubahan. Nah, itu ya di sana yang ada di sini gitu. Oke, kita lihat itu untuk burungnya, untuk indukannya itu dari genteng sana itu ke sana lagi gitu. Jadi anaknya, nah itu kan, jadi anaknya itu berada di sebelah sana teman-teman, tapi saya yakin ya selamat ya. Jadi untuk burung-burung itu masih selamat di alam daripada di belakang-belakang rumah, karena di belakang rumah itu banyak-banyak kucing dan banyak-banyak garangan juga ya, ada luaknya juga gitu kan.
terus ada ular juga, pokoknya musuh-musuh burung itu komplit di sini ya, komplit sudah penderitaanku gitu. Jadi kalau nggak dipantau ya pastinya kita akan kehilangan terus ya, karena kita juga akhir-akhir ini sering banget kehilangan burung teman-teman. Jadi bila baru dapat burung itu malah dimakan kucing lah, dimakan apalah gitu loh. Jadi kita nggak semangat untuk memelihara burung-burung baru lagi gitu. Jadi ya kita pertahankan lagi aja yang ada ya. Jadi semoga saja yang sudah ada di sini bisa berkembang biak dengan bagus ya, seperti yang sudah itu ya. Jadi bisa berkembang biak, bisa manen, walaupun burung-burung di sini itu burung-burung yang tidak laku di pasaran sekali lagi ya. Dan di sini kita hanya mempraktekkan atau bereksperimen apakah semua burung bisa dibudidaya itu, dan ternyata di sini yang sudah berhasil beranak ada 3 macam ya, yang sudah kita berhasil panen. Dan ini saya sedang menunggu burung perenjaknya ini. Jadi untuk burung yang di luar sana itu pakai musim teman-teman, jadi nggak sembarangan setiap bulan atau setiap hari atau setiap kali itu burung akan bertelur. Jadi burung di lahan itu atau di alam itu pakai musim. Kalau nggak musimnya mereka bertelur itu biasanya nggak mau netas, pokoknya ada saja gangguannya gitu. Jadi ya emang sudah dari dulu seperti itu ya, sudah kodratnya untuk burung-burung kalau di alam itu berjalan dengan seiringnya musim. Jadi ada musimnya ya, karena kalau Majapahitan itu ada hitungan mangsa ke-1, mangsa kedua, dan mangsa ketiga ya, moso telu. Kalau moso telu itu waktu musim kemarau gitu ya, wayah terang. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ada hitungan juga untuk burung juga teman-teman. Jadi itu memang nyata, karena itu bukan hitungan dukun ataupun hitungan masalah primbon ya, tapi di situ emang sudah terbiasa atau orang-orang yang telah membacanya sudah terbiasa dengan mereka yang sudah membaca alam gitu. Jadi sudah biasa terjadi di alam gitu ya. Kalau mau diceritakan ya masih panjang lebar ya. Jadi ini saya juga punya burung kentep ya, yang dulu pernah kita biarkan juga, dan setelah makan beberapa burung, mematoki beberapa burung, saya kandangkan lagi nih pas brodol. Nah ini ekornya udah tumbuh lagi, udah panjang. Nah setelah itu kita lepaskan lagi, ternyata mereka sudah lebih bagus lagi ya. Jadi ini dulu belum bunyi kayak gini, tapi sekarang nih kalau saya kasih makan atau saya ulungkan tangan tuh dia bunyi gitu. Jadi dia calon-calon burung yang bagus ini. Tapi sayangnya saya nggak begitu suka, karena di sini selalu mematoki burung kecil itu dipatok, apa-apa dipatok itu ya. Ya semoga aja ada teman yang kesini ya, nanti kalau sudi melihara ya saya kasih ya teman-teman ya, karena ini saya pelihara juga dari bayi. Jadi ya sayang sekali kalau kita buang ya, yang juga kalau dibuang kasihan dia kan, padahal dia kalau udah bisa bisa makan sendiri atau bisa mandiri, itu dibuang ini nggak apa-apa ya, istilahnya bukan dibuang, dilepaskan gitu, diliarkan gitu di alam yang jauh dari rumah, biar dia nggak pulang, biar dia nggak makan burung-burung di sini. Itu gampang saja sebenarnya, tapi dia itu sepertinya belum bisa mencari makan sendiri karena belum terbiasa. Ini burung ini yang jantan ya, jadi kalau yang betina masih di dalam. Nah ini yang saya keluarin yang jantan, semoga saja dia mau menjauh dari tempat ini ya teman-teman ya. Bukan kita mengusir, tapi ya karena ini untuk keselamatan juga untuk semua burung yang ada di sini gitu. Oke, dan ini kalau teman-teman mau lihat juga, ini kenapa burungnya bersarang di lubang rumah ya, bukan di tempat kotak yang kemarin buat nelor ya, sampai keluar gitu ya. Jadi saya ini kemarin melihat indukannya itu selalu hinggap di lubang ini, sehingga di lubang ini tuh di dalam tembusnya itu di kamar teman-teman. Jadi dia pas di kamar. Nah sekarang di kamar itu saya sudah kasih cagak, dan saya kasih juga untuk kotak atau glodok di sana. Di dalam itu saya kasih glodok itu teman-teman, tapi yang lubang satu. Kalau yang sebelah sana itu nggak ada ya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri aja ini, di sebelah kiri kita kasih glodok di dalamnya, sehingga
dia mau mengangkut sarang ke sini, walaupun mereka sering kesasar ya, karena ada 2 lubang tapi yang dikasih godok cuma 1. Oke, dan kenapa kok saya lakukan seperti itu? Karena ya itulah yang namanya burung jalak itu karakternya aneh dan berbeda-beda. Jadi kemarin nyarang di glodok, nah sekarang malah sering masuk ke lubang rumah ya. Jadi ya daripada masuk ke kamar apa namanya mengobrak-abrik semua barang di rumah, ya mendingan saya sambung dengan glodok ya, walaupun kotor ya nggak apa-apa, karena kotornya burung itu saya sangat suka sekali dengan burung. Jadi ya apapun mereka, apapun yang burung itu udah masuk ke situ ya kita malah kasih glodok aja ya. Jadi bukannya kita ngusir tapi kita pasang untuk sarangnya teman-teman. Dan ini kalau yang di kotak seperti ini, kalau ada orang lewat itu diplatok, kalau ada burung-burung lewat juga diplatok. Dan waktu dia ngeram itu dia juga jarang ngeram, dia juga cuma nangkring di apa namanya di pintu, di lubang pintu, sehingga untuk telurnya itu ya kalau pas musim-musim gerimis ya, jadi telurnya itu ya susah banget menetas. Saya pikir juga sudah nggak netas, tapi ternyata masih netas itu ya, walaupun hanya 1. Nah itu ya karena gara-gara dia itu jarang mengeram teman-teman. Jadi karena dia apa namanya sarangnya di kayak gini, di tempat ramai kayak gini ya, jadi tiap menit tiap detik itu ada orang lewat, sehingga burungnya nggak bisa tenang dan dia hanya nangkring di lubang pintu gitu. Nah ini untuk anakannya ya, jadi yang kemarin sudah kita panen, tapi setelah 1 hari kita masukkan lagi karena sangat repot. Anak saya bilang karena nggak mampu untuk ngasih makan karena terlalu besar ya. Jadi daripada kita terapi atau kita paksakan ya kita masukin lagi ke kotak lagi gitu. Toh ada indukannya gini kan nggak apa-apa ya. Tapi setelah 2 hari dia kabur malahan, jadi keluar glodok terus dia kaburnya nggak di sekitar rumah gitu, jauh. Nah ini tadi pagi dia malah kembali ke sini. Nah ini udah besar ya, ekornya itu belum pol, dan juga untuk rambutnya itu rambut putihnya atau bulu bayinya itu masih ada ya teman-teman ya. Dan untuk wajahnya pun masih cantik banget, dan untuk matanya itu terlihat hitam ya, masih terlihat hitam. Dan untuk bulunya juga ya beda ya, ini namanya muda hutan ya, boleh dikatakan ini muda hutan, walaupun diternak karena ternaknya di luar kandang. Dan dia juga apa namanya setelah keluar kandang juga dia kaburnya ke hutan sama saja ya, karena di atas genteng seperti ini dan dia nggak berbau kandang sama sekali, sehingga ini bisa disebut muda hutan ya. Dan semoga untuk besok lagi ada orang yang lewat ke sini lagi, dan mungkin dia mau mengadopsi burung ini agar ini indukannya bisa cepat bertelur lagi ya. Dan semoga bisa tambah banyak lagi di sini untuk burung jalak kebo itu, insya Allah ya cepat banyak saja ya, karena di sini juga sudah banyak dan sudah sering sekali untuk mengasih ke teman-teman ya. Ada yang lewat kadang-kadang kan, dan kadang-kadang ada juga yang mau meniru di sini, mau apa namanya beternak di luar gitu ya. Tapi kalau belinya burung di luar katanya takut nggak sama, sehingga ada yang bilang juga biar sama itu indukannya harus ambil dari sini ya, meskipun untuk indukannya itu mereka pelihara dari anakan ya. Contohnya kalau ambil dari sini paling ya anakan umur 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi ya mereka harus telaten dan menunggu, karena untuk waktu apa namanya perkembangbiakan burung ini ya dari 7 bulan sampai 1 tahun lebih itu baru burung ini bisa menghasilkan ya teman-teman ya. Oke, dan ini kelihatannya sangat-sangat bagus sekali dan sangat indah sekali di pagi ini ya, karena sudah dilengkapi dengan semua burung-burung ya, burung-burung rasa alam ya. Untuk nomor satunya yaitu burung jalak kebo yang sudah keluar sarang tapi tidak dipanen. Nah kemarin pernah juga kita untuk anakan 1 jalak kebo dan jalak nias juga seperti itu, tapi ditangkap orang. Terima kasih yang sudah menyimak, salam sukses.